Coba kalian bayangkan sebuah situasi sejenak. Kamu baru saja pulang kerja, waktu tuh udah nunjukin jam 9 malam. Malam banget ya untuk ukuran di desa. Bener, malam banget. Dan badanmu lelah luar biasa, rasanya lengket. Dan yang paling parah, seragammu itu penuh sama sisa lumpur kotor dari tempat kerja. Kamu benar-benar butuh mandi biar bisa tidur nyenyakan. Tapi begitu kamu memutar keran di kamar mandi, cuma terdengar suara kosong. Air di rumahmu mati total. Wah, itu bencana sih. Gak ada air sama kali. Nggak ada setetes pun yang keluar. Jadi satu-satunya pilihan yang kamu punya malam itu buat membersihkan diri adalah berjalan kaki, menembus kegelapan, menuju sebuah sungai tua di ujung desamu. Oke, mulai masuk ke area bahaya nih. Tepat, sungainya sih jernih ya, airnya dingin menyegarkan. Tapi, ada satu masalah besar. Ada aturan mutlak yang dipegang teguh banget sama seluruh warga desa turun-temurun. Aturannya, jangan pernah dalam keadaan apapun mendekati sungai itu lewat dari waktu maghrib. Sebuah tabu yang klasik ya. Betul, jadi pertanyaannya buat kalian nih, seberapa putus asanya kamu untuk memandi? Apakah kamu akan melanggar aturan itu? Kalau dipikir-pikir, kebanyakan dari kita mungkin dalam keadaan santai bakal langsung jawab, nggak mungkin lah, mending tidur kotor aja. Pasti gitu jawabnya. Iya kan? Tapi saat rasa lengket dan gatal itu mulai merayap di kulit, logika tuh seringkali kalah sama ketidaknyamanan fisik. Oke, mari kita bedah ini. Pada pembahasan mendalam kita kali ini, kita bakal mengeksplorasi sebuah transkrip cerita horor yang sangat mencekam. Ini aslinya diceritakan oleh dua narator, namanya Raka dan Dimas. Transkrip yang sangat menarik. Sangat menarik. Catatan mereka ini bukan sekedar cerita nakut-nakutin murahan ya, tapi lebih ke semacam studi mendalam tentang konsekuensi fatal saat kita mengabaikan peringatan lokal. Ya, kalau kita tarik mundur sedikit, fokus eksplorasi kita hari ini tuh memang bukan semata-mata buat bikin kamu takut pergi ke kamar mandi malam-malam. Bener. Yang ingin kita lakukan di sini adalah membedah anatomi dari cerita rakyat itu sendiri. Raka dan Dimas ini menyajikan narasi yang luar biasa kaya. Mereka ngebuka jalan buat kita melihat psikologi di balik sebuah pantangan atau tabu di dalam masyarakat pedesaan. Ada alasan kenapa tabu itu ada kan? Pasti. Ada satu kebenaran universal yang sering dilupakan orang modern. Air yang tenang itu hampir selalu menyembunyikan sesuatu di bawah permukaannya. Dan kisah dari sumber kita ini adalah potret sempurna tentang apa yang terjadi ketika manusia merasa rasionalitasnya itu adalah perisai yang paling kuat. Setuju banget. Dan cara Raka sama Dimas membangun latar belakang ceritanya tuh sangat detail. Mereka menempatkan kita di sebuah desa kecil yang posisinya berbatasan langsung dengan hutan lebat. Di desa ini ada sungai yang usianya mungkin udah ratusan tahun. Dimas mendeskripsikan airnya tuh sangat jernih. Saking jernihnya, sampai-sampai kalau siang hari kamu bisa ngelihat bebatuan di dasarnya dengan jelas. Tapi kejernihan itu justru jadi semacam ironi ya di cerita ini. Benar, karena warga desa punya aturan yang kaku banget soal jam malam sungai tersebut. Nah, masuklah karakter utama kita. Dia ini seorang pemuda bernama Arif. Sang tokoh utama yang memicu semuanya. Iya, Arif ini pendatang. Dia anak perantauan yang baru pindah ke desa itu buat bekerja di perkebunan dekat hutan. Sebagai orang luar, Arif punya sifat santai yang agak kelewat batas. Tipikal orang kota yang masuk ke desa ya? Persis. Buat dia, larangan warga soal jangan mandi malam-malam di sungai itu murni tahayul. Cuma omong kosong pedesaan yang nggak punya dasar ilmiah sama sekali. Nah, menelaah karakter Arif ini sebenarnya sangat esensial sebelum kita masuk ke inti terornya. Dari catatan Raka dan Dimas, ada satu analisis mereka yang sangat tajam. Apa tuh? Mereka bilang, manusia kan suka merasa lebih pintar dari cerita orang tua. Kalimat ini tuh mewakili sebuah fenomena psikologis yang sangat nyata. Oh, arogansi pendatang tadi ya? Betul, saat seseorang pindah ke lingkungan baru yang budayanya beda, seringkali muncul semacam mekanisme pertahanan diri dalam bentuk arogansi. Arif merasa aturan lokal itu ketinggalan zaman. Kenapa? Karena yang nggak masuk akal aja secara logikanya dia.
Dia mikirnya masa air sungai tahu jam maghrib gitu kan? Nah iya, dia gagal menyadari bahwa di banyak kebudayaan tradisional, tabu atau larangan mistis itu lahir bukan dari ruang hampa. Itu adalah peringatan keselamatan, mungkin hasil dari pengalaman traumatis berabad-abad kayak orang hanyut atau serangan binatang buas malam hari. Tapi dibungkus dalam bahasa supranatural ya, biar lebih ditaati. Tepat, dibungkus dengan mistis biar warga takut dan patuh demi keselamatan mereka sendiri. Jadi rasionalitas Arif itu justru yang bikin dia buta terhadap bahaya yang sebenarnya. Menarik banget dan malam itu rasionalitas sama instingnya benar-benar berbenturan keras. Raka menceritakan kronologinya dengan tempo yang lumayan lambat dan memancing rasa was-was. Mulai masuk ke malam kejadian ya? Iya, sekitar jam 9 malam, Arif pulang kerja dengan kondisi persis kayak yang kita bayangin di awal tadi. Badannya penuh lumpur, gatel, lengket, dan air rumah mati. Bayangin aja kamu udah kelelahan kerja seharian di perkebunan, terus bahkan gak bisa ngebersihin diri. Itu bikin frustrasi pasti. Banget. Nah, salah satu tetangganya yang ngeliat Arif mondar-mandir nyari air tuh sebenarnya udah negur dengan keras. Tetangganya bilang, jangan ke sungai malam-malam. Udah ada peringatan verbal langsung? Udah, tapi rasa gatal dan lengket di badannya Arif sepertinya sukses mematikan sisa-sisa akal sehatnya. Dia ambil handuk, ambil sabun, dan memutuskan untuk nekat menembus gelapnya jalan desa menuju sungai tua itu. Coba kita letakkan diri kita di posisi Arif saat dia jalan ke sana. Keputusannya buat tetap pergi meskipun udah dilarang secara eksplisit sama tetangganya, itu adalah titik di mana teror dari cerita ini benar-benar dimulai. Titik point of no return ya? Betul. Ini bukan ancaman eksternal yang tiba-tiba datang ngetuk pintu rumahnya, tapi ini adalah bahaya yang didatangi sendiri secara sadar. Dan narasi dari Dimas menggambarkan kontras suasana yang brilian banget. Suasana di sungainya. Iya. Saat Arif sampai di tepi sungai, tempat itu dideskripsikan sangat-sangat sunyi. Gak ada suara aktivitas manusia, cuma ada suara jangkrik dan gemericik air yang ngalir pelan, putus sama pepohonan hutan yang gelap pekat. Ketiadaan suara dan visual ini justru yang memicu sesuatu di dalam otak kita. Oh, maksudnya karena suasananya terlalu sepi, pikiran kita jadi liar sendiri gitu? Tepat sekali, otak manusia itu pada dasarnya adalah mesin pencari pola. Otak kita selalu butuh asupan informasi buat memastikan keadaan sekitar tuh aman. Biar tahu ada ancaman atau enggak. Betul. Ketika kamu berada di tempat yang sangat gelap dan terlalu sunyi, otak nggak dapat stimulus yang cukup. Akibatnya, otak mulai memproduksi ancaman secara mandiri buat bikin kita tetap waspada. Jadi ketakutan yang dibikin sendiri dulu ya awalnya? Betul, iya. Ketiadaan stimulus itu menekan mental. Arif meskipun secara logika dia tahu dia lagi sendirian, pasti mulai ngerasain sensasi primitif di tengkuknya, sensasi bahwa dari balik pepohonan gelap di seberang sungai itu, ada sesuatu yang lagi ngawasin gerak-geriknya. Sensasi diawasi, padahal kamu tahu nggak ada siapa-siapa, itu rasanya jauh lebih mengerikan daripada melihat hantunya secara langsung loh. Banget. Arif diceritakan sempat noleh ke kanan dan ke kiri. Kosong. Dia mulai menelanjangi diri, ngerasain hembusan angin malam yang dingin, terus pelan-pelan melangkah masuk ke air sungai yang dideskripsikan sedingin es. Masuk ke air jam segitu? Nah, disinilah narasi Raka dan Dimas benar-benar bikin napas kita tertahan. Saat Arif baru aja membasuh wajahnya, tiba-tiba memecah kesunyian yang menekan tadi. Terdengar sebuah suara. Suara dari arah mana? Suaranya pelan banget. Suara seorang perempuan. Hampir kayak hembusan angin. Dan suara itu manggil namanya, Arif! Wah, di tahap ini Arif pasti mencoba melakukan apa yang dalam psikologi sering kita sebut sebagai rasionalisasi defensif. Menolak kenyataannya? Iya, respons otaknya adalah nolak anomali tersebut. Dia pasti mikir, ini cuma karena aku kecapean, atau paling cuma suara angin di antara ranting pohon. Berusaha tetap logis. Pikiran logisnya masih berusaha pegang kendali, karena nerima fakta bahwa ada orang lain di sana yang manggil namanya di tengah hutan jam 9 malam, itu adalah sebuah kenyataan yang terlalu mengerikan untuk diproses sama otak. Bener, dia benar-benar menepisnya. Dia pikir itu cuma halusinasi pendengaran. Jadi dia lanjut aja gosok badannya pakai sabun, mencoba mempercepat mandinya. Tapi kemudian suara itu manggil lagi. Manggil untuk kedua kalinya.
Dan kali ini, sumber suaranya meruntuhkan semua rasionalisasi dia. Suara itu bukan berasal dari tepi sungai, bukan juga dari arah pepohonan hutan, melainkan datang dari tengah sungai tempat dia lagi berdiri. Oh, dari airnya. Iya, sangat dekat. Suara itu berbisik. Arif, turun lagi. Penggunaan nama dalam teror auditori ini adalah sebuah detail yang patut kita garis bawahi sih dari catatannya Raka dan Dimas. Makhluk itu nggak menggeram, nggak langsung nyerang kan, ia memanggil namanya. Bikin merinding sih dipanggil begitu. Sangat. Dalam literatur horor dan cerita rakyat, pemanggilan nama itu adalah bentuk invasi privasi yang paling intim. Kenapa? Karena itu berarti entitas tersebut nggak cuma kebetulan ada di sana, dia mengenali korbannya. Wah, dia tahu siapa yang masuk ke wilayahnya. Betul. Itu menghancurkan ilusi anonimitas yang selama ini melindungi Arif. Saat sesuatu yang nggak terlihat mengetahui namamu, kamu tuh nggak lagi jadi pengamat acak di lingkungan itu. Kamu udah jadi target yang spesifik. Mengubah status dari sekedar kebetulan lewat menjadi target, itu menyeramkan banget. Dan invasi itu nggak berhenti di suara. Raka sama Dimas menyajikan pergantian dari teror pendengaran ke teror visual dengan sangat pelan. Seolah nyiksa pembacanya ya. Beneran nyiksa. Arif refleks noleh ke arah tengah sungai tempat suara itu berasal. Awalnya dia nggak ngeliat apa-apa, cuma ada riak kecil di permukaan air yang tadinya setenang kaca. Tapi dari riak itu, pelan-pelan muncul sesuatu. Muncul perlahan dari bawah air. Iya, dimulai dari helaian rambut hitam panjang yang ngambang, menyebar di permukaan air seolah nggak punya beban. Terus, wajahnya naik perlahan. Wajah itu diceritakan sangat pucat, seakan darah udah lama banget ninggalin kulitnya. Kontras banget sama gelapnya malam pasti. Sangat kontras dan menyilaukan. Matanya hitam total, kosong, seolah bisa nelan semua cahaya di sekitarnya. Dan ini, Raka pakai sebuah frasa yang jujur aja bikin aku agak susah tidur habis bacanya. Dia mendeskripsikan sosok itu terlihat seperti orang yang tenggelam tapi tidak pernah mati. Deskripsi yang luar biasa. Makhluk itu ngapung dengan setengah badannya kerendam, natap Arif lurus-lurus, tersenyum, menyeringai, terus bilang lagi, temani aku di bawah. Wah, frasa seperti orang yang tenggelam tapi tidak pernah mati itu observasi yang brilian dari Raka. Visualisasi semacam ini tuh nyentuh apa yang dalam psikologi kita sebut sebagai fenomena uncanny valley atau lembah ketidaknyamanan. Tunggu, uncanny valley itu yang kayak perasaan merinding pas kita ngelihat boneka porselen atau manekin toko baju malam-malam itu kan? Yang bentuknya mirip manusia, tapi kita tahu ada sesuatu yang nggak beres? Iya, persis. Konsepnya adalah ketika kita melihat sesuatu yang punya atribut manusia, kayak punya mata, hidung, rambut, tapi ada detil fundamental yang salah atau nggak natural. Kayak pucatnya tadi ya, atau matanya yang hitam pekat? Betul. Otak kita jadi kebingungan. Di satu sisi mengkategorikannya sebagai sesama manusia yang harus didekati, tapi insting purba kita berteriak kalau ini adalah mayat atau sumber penyakit yang harus dijauhi. Kebingungan kognitif inilah yang melahirkan rasa ngeri yang mendalam. Masuk akal banget. Terus perhatiin juga taktik yang dipakai entitas ini. Dia nggak melompat keluar dari air layaknya predator buas. Dia malah tersenyum dan ngasih semacam undangan, temani aku di bawah. Kayak memancing korbannya. Persis. Ini ngingetin kita sama taktik predator di alam liar, kayak ikan anglerfish di laut dalam yang pakai cahaya kecil buat mancing ikan lain mendekat sebelum akhirnya ditelan. Entitas ini tuh nyoba memanipulasi rasa penasaran atau kebingungan Arif secara psikologis sebelum ngelakuin kontak fisik. Manipulasi predator yang dibungkus dengan senyuman. Gila, tapi untungnya pesona mengerikan itu nggak bekerja pada Arif. Insting bertahannya masih jalan. Iya, justru saat itulah batas antara keheningan yang mencekam dan kekacauan absolut itu pecah. Raka menceritakan klimaks ini dengan tempo yang sangat cepat. Tiba-tiba tanpa ada angin kencang, air sungai di sekitar makhluk itu bergolak hebat. Mulai eskalasi fisiknya nih. Dari dalam air yang gelap, bukan cuma makhluk perempuan itu yang bergerak. Tiba-tiba bermunculan banyak banget tangan. Tangan-tangan pucat yang basah menggapai-gapai ke udara dari dasar sungai. Astaga. Seolah-olah ada puluhan atau mungkin ratusan orang di bawah sana yang meronta-ronta nyoba keluar ke permukaan. Bayangin aja, air yang tadinya bening dan tenang mendadak berubah jadi lautan tangan pucat. Perubahan visual ini ngubah skala ancaman secara drastis ya. Yang tadinya cuma teror tunggal, satu entitas yang nyoba nipu secara psikologis, mendadak berubah jadi ancaman kolektif yang masif secara fisik. Skalanya langsung naik tajam.
Ngadepin satu entitas aja udah cukup bikin akal sehat goyah. Tapi ngelihat puluhan tangan gapai dari bawah air, itu menciptakan sensasi keputusasaan. Ada rasa bahwa Arif ini bukan cuma berhadapan sama satu hantu penasaran, melainkan dengan seluruh ekosistem kematian yang mendiami dasar sungai tersebut. Ekosistem kematian. Deskripsi yang pas banget. Dan Arif tentu saja nggak mematung lebih lama lagi. Kepanikannya benar-benar pecah. Dia berbalik dengan kasar, kakinya terpeleset-peleset di bebatuan sungai yang licin, berusaha lari ke arah daratan. Tapi dia terlambat 1 detik. Ketanggap. Saat dia ngangkat kakinya, sesuatu melesat dari bawah air dan mencengkeram pergelangan kakinya. Dimas mendeskripsikan genggaman itu sangat dingin, kayak es yang menusuk tulang dan kekuatannya luar biasa besar. Tangan pucat itu narik kaki Arif ke bawah, seolah ingin nyeret dia bergabung dengan kumpulan tangan di dasar sungai selamanya. Di momen pergulatan inilah kita bisa melihat bagaimana insting bertahan hidup manusia mengambil alih secara total. Ketika dihadapkan pada ancaman fisik yang langsung mengancam nyawa dan sifatnya sama sekali di luar jangkauan nalar, fungsi otak tinggi kita yang memproses logika itu langsung dimatikan. Udah nggak ada waktu buat mikir rasional lagi. Nggak ada. Arif nggak lagi bertanya-tanya, itu tangan siapa? Atau secara anatomis bagaimana mereka bisa bernapas di bawah air. Dia sepenuhnya masuk ke mode fight or flight, lawan atau lari. Ya, dan dia memilih untuk melawan dan lari secara bersamaan. Di cerita, Arif dideskripsikan berteriak sekencang-kencangnya. Bukan teriak minta tolong ya, karena dia tahu nggak akan ada yang dengar. Tapi teriak karena panik murni. Mengeluarkan semua energinya. Betul, dia nendang-nendangin kakinya dengan sisa tenaga terakhirnya, sampai akhirnya cengkeraman dingin itu terlepas. Arif lari pontang-panting menembus hutan, ninggalin sabun dan handuknya begitu aja. Dia lari dalam keadaan basah dan setengah telanjang menembus kegelapan desa sampai tiba di rumahnya. Dia ngunci pintu dan gak berani noleh ke belakang sama sekali. Nah, detail bahwa dia berlari tanpa menoleh ke belakang itu sangat menarik dari kacamata evolusi loh. Oh ya? Gimana tuh? Tidak menoleh itu adalah insting purba kita yang paling murni saat sedang diburu. Kenapa? Karena melihat ke belakang berarti kamu harus mengubah postur tubuh yang pada gilirannya akan melambatkan langkah larimu. Dan di alam liar, ngelambatin langkah meski cuma setengah detik berarti mati. Adrenalin murni yang bekerja ya? Iya, adrenalin di tubuh Arif saat itu membanjiri seluruh sistem ototnya, ngasih dia kekuatan ekstra yang gak akan bisa dia lakuin dalam kondisi normal. Adrenalin itu emang menyelamatkan nyawanya malam itu. Tapi pertanyaan yang sering muncul dari pendengar cerita horor biasanya gini. Apakah itu cuma halusinasi karena kelelahan? Sering banget orang nanya gitu. Iya kan? Apakah Arif cuma ketiduran di tepi sungai dan bermimpi buruk karena otaknya stres mikirin lumpur di badannya? Nah, untungnya Raka dan Dimas nggak ngebiarin kita nebak-nebak. Mereka menutup cerita ini dengan sebuah bukti fisik yang dikonfirmasi sama warga desa keesokan paginya. Ada buktinya ternyata. Ada. Ketika matahari udah terbit, beberapa tetangga yang penasaran ngelihat handuk Arif tertinggal turun ke area sungai. Di tepi tanah yang basah, mereka nemuin jejak kaki Arif yang berantakan, membuktikan kalau dia memang lari terbirit-birit. Bukti kepanikan. Tapi bukan itu yang bikin warga desa seketika merinding dan terdiam. Di samping jejak kaki Arif, ada jejak lain. Ada banyak banget jejak telapak tangan basah berukuran manusia yang merayap keluar dari air sungai. Menekan lumpur di tepi daratan, seolah benda-benda itu menyeret tubuh mereka keluar dari sungai menuju jalan setapak. Penemuan bukti fisik ini tuh pukulan telak yang ngeruntuhin segala bentuk keraguan ya, baik bagi karakter Arif maupun bagi kita yang dengar ceritanya. Jadi, apa makna dari keberadaan jejak-jejak tangan basah itu? Untuk nunjukin mereka itu nyata. Pertama, itu. Jejak tersebut ngebuktiin bahwa ancaman itu bersifat material. Mereka benar-benar ngejar Arif, narik diri mereka dari air buat terus memburu. Tapi bagian terpentingnya adalah jejak tangan itu berhenti di tepi daratan yang agak kering. Mereka gagal naik sepenuhnya. Ada batasnya. Tepat. Jika kita ngelihat ini lewat kacamata antropologi budaya, ini adalah demonstrasi visual dari batas alam. Entitas-entitas air tersebut terikat secara teritorial pada elemen mereka. Dan disinilah kita kembali pada poin awal kita tadi tentang tabu. Bahwa pantangan itu bukan sekedar mitos usang. Betul, pantangan warga buat nggak mendekati sungai setelah maghrib rupanya bukan mitos buat nakut-nakutin anak kecil aja. Itu adalah sebuah garis perbatasan. Sebuah zona demilitarisasi antara manusia dan alam sana ya?
Persis, masyarakat pedesaan di masa lalu mungkin paham kalau arus sungai di malam hari itu bisa sangat berbahaya, suhu air bisa bikin hipotermia, atau ada predator malam. Tapi, alih-alih ngasih edukasi rasional yang mungkin gampang diabaikan, kayak yang dilakuin Arif, mereka ngemas bahaya ini dengan ancaman supranatural. Jauh lebih efektif. Sangat. Ketakutan akan tangan pucat yang nunggu kamu di air itu terbukti ribuan kali lebih efektif buat nahan orang di dalam rumah daripada sekadar peringatan hati-hati nanti terpeleset. Pengalaman malam itu adalah harga mahal yang harus dibayar Arif buat menghancurkan arogansi rasionalnya. Dia akhirnya paham kalau keheningan alam seringkali merupakan bentuk peringatan, bukan undangan. Pelajaran yang dibayar lunas dengan trauma seumur hidup ya. Di akhir transkrip diceritakan kalau Arif nggak pernah berani natap air sungai itu lagi. Jangankan malam, siang hari pun dia selalu ngambil jalan memutar. Trauma mendalam. Raka dan Dimas sebagai narator kita merangkum pengalaman Arif ini dengan sebuah pesan moral atau peringatan yang sangat sederhana tapi lugas. Mereka menyarankan, jika kalian suatu saat lagi jalan sendirian di dekat perairan, entah itu sungai, danau, atau laut di malam hari, dan tiba-tiba kalian dengar ada suara yang manggil nama kalian dari arah air tersebut, Jangan dijawab. bener, jangan pernah mencoba untuk mencari tahu, dan yang paling penting, jangan pernah menjawabnya. Karena kemungkinan besar, suara itu bukan berasal dari manusia. Peringatan dari Raka dan Dimas itu sangat sejalan sama banyak literatur perlindungan spiritual kuno loh. Oh ya? Ada aturannya juga di sana. Ada. Mengakui sebuah panggilan, apalagi ngeresponsnya dengan kata-kata, itu seringkali dipandang sebagai sebuah kesepakatan diam-diam. Dengan membalas panggilan tersebut, kamu secara nggak langsung runtuhin batas perlindunganmu dan ngasih entitas tersebut izin buat berinteraksi lebih jauh dengan realitasmu. Wah, ngasih undangan balik jatuhnya ya? Betul, menundukkan pandangan, tetap diam, dan segera menjauh dari lokasi itu adalah bentuk pertahanan psikologis dan fisik yang paling rasional dalam situasi yang sama sekali nggak rasional. Setuju. Menjawab panggilan itu ibarat ngebukain pintu rumah lebar-lebar buat tamu yang sama sekali nggak kamu inginkan kehadirannya. Aku pasti bakal ingat terus peringatan Ranca dan Dimas ini kalau lagi main ke area pedesaan atau alam terbuka. Harus itu. Di, jejak-jejak tangan basah dari makhluk sungai itu kan berhenti tepat di tepi tanah kering ya. Entitas-entitas di dasar sana gagal ngejar Arif karena mereka seolah terkurung oleh batas elemen air. Iya, ada batas teritorialnya. Tabu itu bekerja karena ada perbatasan yang jelas antara air dan daratan. Tapi coba kamu bayangin skenario ini. Gimana kalau di suatu malam yang sangat gelap, hujan badai turun berhari-hari tanpa henti? Oke. Hujan yang sangat lebat sampai bikin sungai tua berair jernih itu bergolak, meluap, deras melampaui batas alaminya, dan mulai membanjiri jalan-jalan desa. Bayangin air keruh itu merayap masuk ke pekarangan, menggenangi teras, dan perlahan menyelusup lewat celah bawah pintu depan rumahmu. Merinding aku dengernya. Jika batas air yang mengurung mereka itu meluas sampai ke dalam kamar tidurmu, apakah mereka akhirnya bisa menjangkau lebih jauh dari sekedar tepi sungai? Skenario perluasan teritorium yang sangat menyeramkan untuk dipikirkan. Kalau air adalah satu-satunya medium pergerakan mereka, maka banjir tuh bukan lagi sekedar bencana cuaca yang merepotkan ya. Tapi berubah jadi apa? Dalam konteks cerita ini, banjir berubah menjadi sebuah invasi. Membayangkan tangan-tangan pucat yang sedingin es itu menggapai-gapai dari bawah genangan air banjir di lantai ruang tamu, rasanya cukup bikin aku ingin ngecek ramalan cuaca hari ini juga. Bener